nih di Twitter. Itu salah satunya adalah kasus mengenai RUU Cipta Kerja ya kan. Nah, banyak banget nih orang yang banyak yang nggak setuju mengenai RUU Cipta Kerja ini sendiri. Yang sebenarnya RUU Cipta Kerja ini tuh udah dipersiapkan tuh sejak tahun 2019. Kan kita bisa baca nih di CNN Indonesia. Itu juga kita itu udah menyiapkannya sejak tahun 2019 yang lalu gitu loh. Dengan anggapan kalau ini merupakan jalan keluar untuk memecahkan berbagai aturan yang tumpang tindih dan kerap menghambat kecepatan administrasi, birokrasi khususnya di bidang investasi kan gitu. Nah, beberapa waktu belakangan ini tuh lagi pada heboh banget nih masalah RUU Cipta Kerja ini sendiri. Kenapa? Karena pemerintah juga udah mulai ngajak yang namanya influencer nih untuk ngebantu mempromosikan RUU Cipta Kerja ini sendiri itu. Dan ini menjadi bahan ya apa ya, sedikit menggelitik lah bagi sebagian orang di Twitter kan. Banyak juga orang yang kayak mentertawakan sekarang public figure udah bisa mempromosikan sebuah RUU nih. Apa nih RUU Cipta Kerja ini sendiri tuh beberapa waktu belakangan ini ramai banget dibicarain, dan kenapa sih jadi bahan perbincangan yang jadi perdebatan gitu loh. Sebenarnya banyak banget sih poin-poin yang bisa dibahas untuk RUU Cipta Kerja ini sendiri ya kan. Tapi di sini yang paling menurutku sendiri yang paling sangat berasa itu ada di status kerja sih sebenarnya. Contohnya teman-teman buruh deh, itu mereka kan kerja tuh sistem kontrak, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun belum menjadi karyawan tetap gitu loh. Sedangkan di status kerja yang lama itu di pasal 59 UUK mengatur perjanjian kerja bawah tertentu atau PKWT terhadap pekerja itu maksimal dilakukan selama 2 tahun, lalu boleh diperpanjang kembali dalam waktu 1 tahun. Nah, otomatis dalam masa perpanjangan ini itu masih ada beberapa kemungkinan nih. Setelah 2 tahun itu penambahan kontrak kerja menjadi 1 tahun lagi atau menjadi 3 tahun, dan mungkin setelah 1 tahun ini mereka bisa menjadi karyawan tetap kan gitu. Nah, tapi dengan adanya RUU Cipta Kerja ini itu sedikit menggelitik sih. Kenapa? Karena mereka menghapuskan pasal ini, yaitu pasal 59 UUK yang mengatur tentang syarat pekerja untuk tertentu atau pekerja kontrak. Dengan penghapusan pasal ini, maka ada batasan aturan seseorang pekerja bisa dikontrak. Akibatnya bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Nah, bahaya sih ini. Artinya apa? Artinya yang tadi orang memiliki kesempatan nih untuk menjadi karyawan tetap itu bisa tertutup loh. Artinya kan chance dia untuk menjadi karyawan tetap itu kan makin berkurang. Ya kan? Logikanya deh, kalau misalkan orang buruh nih atau teman-teman buruh kita atau siapapun sistemnya kontrak kerja udah 5, 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu hanya jadi karyawan kontrak, nggak ada kepastian untuk jadi karyawan tetap gitu loh. Sedangkan yang udah pernah bekerja sampai 6 tahun 7 tahun pun sebelum ada pasal ini itu masih aja menjadi pegawai kontrak, apalagi adanya RUU baru ini gitu loh. Ya semakin aja orang menjadi pegawai kontrak gitu. Itu sih yang sangat-sangat menurutku ya, yang mencekik lah untuk status kerjanya sendiri gitu loh. Katanya di hari ini ya tanggal 14 itu sampai tanggal 16 ada demo besar-besaran kan untuk menolak RUU ini. Nah, kita nggak tahu nih apakah kedepannya nanti RUU ini masih tetap dilaksanakan atau memang di cancel sama sekali, atau ada perubahan lain yang memang mendukung aspirasi dari para pegawai kontrak ini sendiri gitu sih. Nah, kita nggak tahu sih, semoga aja kedepannya masih ada update terbaru lah mengenai kasus ini kan, mengenai RUU ini sendiri. Karena parah sih, benar-benar parah sih kalau misalkan memang fix dipaksain ya kan. Itu dari satu poin aja loh mengenai status kerja, belum dari poin-poin lain yang masih bisa dikulik lagi gimana-gimananya gitu kan. Ya kita nggak bisa ngomong banyak sih untuk masalah kasus ini kan, untuk masalah RUU ini sendiri, karena ya gimana pun tetap itu balik lagi ke pemerintah kan, mereka yang bisa menentukan keputusannya gitu loh. Ya semoga yang terbaik lah untuk kedepannya.